Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat serta karunia sehingga hari ini kita dapat kembali berjumpa. Apa kabar pemirsa TV dan juga pendengar beserta keluarga di rumah? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, penuh keberkahan dan dalam keadaan yang selalu berbahagia. Senang sekali saya Sekar Pangesti akan kembali hadir membersamai Anda dalam Padamu Ayah Bunda. Dan dalam Padamu Ayah Bunda kali ini kita akan dibersamai oleh narasumber yang pemirsa belum pernah menyaksikan. Dan sebelum itu kami membuka kesempatan untuk Anda dapat berinteraksi atau memberikan pertanyaan kepada narasumber kami melalui line telepon di 0271 679 3000 atau Anda juga dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp dan juga SMS di 0811 255 3000. Dan alhamdulillah hari ini saya tidak sendiri, dibersamai oleh dua orang narasumber sekaligus. Tebak siapa? Nah, langsung saja kita perkenalkan terlebih dahulu. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ibu semuanya? Alhamdulillah baik, Mbak Sekar. Bu Rofi, di sebelahnya siapa? Bu Is ini. Bu Is, iya baik. Pemirsa, kalau yang di sebelah saya mungkin pemirsa sudah sering menyaksikan. Ini ada Ibu Siti Rofiah SPD selaku Keputrian MTA Pusat. Kemudian yang di sebelahnya ini adalah Masya Allah Ibu Islamiyatun Sujudi SPD selaku Keputrian MTA. Bagaimana kabarnya Bu Rofi dan juga Bu Is semuanya? Alhamdulillah baik. Tetap semangat Ibu ya. Iya. Baik, Bu Rofi, saya boleh ke Bu Is terlebih dahulu, Iya. Baik, Bu Is, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya dan sudah bersedia hari ini menemani kita semua sebagai insya Allah warna baru Ibu ya dalam program wanita yang ada di Majelis Tafsir Al-Quran. Bagaimana Bu perasaannya? Deg-degan. Masya Allah, ya. Nggak apa-apa Bu, saya juga deg-degan. Saya mungkin yang lebih deg-degan ketemu Bu Is ini ya. Tapi boleh disampaikan juga dulu katanya Bu Is juga sempat mengisi ya? Iya. Seperti apa? Pernah sebentar, tapi di radio ya Mbak. Oh, di radio. Kalau TV ya baru sekali. Berarti saat itu masih di Persada FM atau MTA FM? Persada. Persada FM. Tahun berapa Bu Is saat itu? Saat itu 2012. 2012. Sekitar 2012-an. Ya, sekitar 13 tahun yang lalu ya, Masya Allah sudah lama sekali dan Alhamdulillah diberikan kesempatan kita untuk kembali dibersamai oleh Ibu Islamiyatun atau biasa kita manggilnya Bu Is gitu ya. Saat ini kegiatannya sebagai apa Ibu? Saya di pengelola di PAUD MTA Nguter Sukoharjo. Baik. Selain itu betul Ketua FKG PAUD Oh iya, betul. Diamanai sebagai Ketua FKG PAUD MTA se-Indonesia. Se-Indonesia. Sejak jadi kapan? Itu perkumpulan dari guru-guru PAUD MTA yang ada di ya MTA se-Solo Raya dan ada beberapa ya sekarang ya se-Indonesia gitu ya Mbak ya. Oh iya. Jadi Bu Is. Jadi Bu Is yang diamanahi begitu ya sebagai koordinator yang di PAUD, FKG PAUD di seluruh Indonesia begitu. Baik, Bu Rofi, bagaimana perasaannya ini hari ini berdua spesial ini? Alhamdulillah senang sekali. Iya, jadi ada Bu Is lebih ya nanti kan bisa diskusinya mudah-mudahan lebih nyaman gitu ya maksudnya bisa lebih gayeng mudah-mudahan. Baik, kalau Bu Is sendiri saat ini warga di MTA Cabang Nguter 1. Untuk putra-putrinya ada berapa Bu? Ada 3, alhamdulillah ada 3. Yang pertama ya sudah dewasa, sudah sebagai karyawan di DPP, kemudian yang kedua itu apoteker di apotek di wilayah Sukoharjo di Bendosari Sukoharjo. Kemudian yang ketiga ini masih kuliah di FKUNY. FKUNY baru ini ya Bu. FKUNY itu Masya Allah. Ya, semoga dimudahkan Ibu ya untuk terus membersamai putra-putrinya juga. Bu Rofi juga ya. Iya. Kalau Bu Rofi kan amanahnya di ini ya Bu ya. Di asrama SMA MTA. Masya Allah perbedaan yang
cukup jauh. Kalau Bu Rofi di SMA-nya, kalau Bu di PAUD-nya. Iya, kalau Bu Is di pendidikan anak usia dininya. Baik, terima kasih atas perkenalan hari ini, pemirsa. Ini dia Bu Is, narasumber baru kita, insya Allah yang akan membersamai dalam program wanita di MTA TV, dan kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang Bu Is. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan waktu luang terus membersamai kami semua. Begitu juga Bu Rofi dan semua narasumber yang ada di sini. Baik, langsung saja kita ke... Ini kan kalau PAUD itu kan memang membahasnya adalah birrul walidain begitu ya, untuk mengingatkan kita senantiasa bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Boleh kita ke definisi birrul walidain terlebih dahulu kepada Bu Rofi. Apa sih itu birrul walidain begitu? Supaya kita terus diingatkan gitu. Silakan Bu Rofi. Baik Mbak Sekar, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dan pendengar Radio Persada yang dirahmati Allah, senang sekali pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih bisa bersua kembali dalam rangka untuk thalabul ilmi, insya Allah ya, sharing ilmu bersama, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Mbak Sekar, yaitu birrul walidain sebagai sarana investasi dunia akhirat kita gitu. Baik, birrul walidain insya Allah sudah tidak asing bagi kita, ya, sudah sangat familiar di telinga kita, yaitu bisa didefinisikan sebuah bentuk berbakti kepada orang tua. Bagaimana kita diperintahkan oleh Allah untuk berbakti kepada orang tua, ya lewat sikap kita, perilaku kita, bahkan ucapan kita. Bagaimana kita bisa betul-betul berbuat baik gitu ya, berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena itu jelas sekali diperintahkan oleh Allah, ini merupakan sebuah kewajiban, bahkan fardu ain ya bagi kita, itu untuk berbakti kepada orang tua. Kalau di dalam firman Allah di surah Al-Isra ayat 23, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Nah, di situ Allah berfirman ya, diperintahkan kepada kita untuk kita menyembah kepada Allah gitu ya. Kita menyembah hanya kepada Allah, dan di situ disandingkan dan hendaklah kalian berbuat baik kepada ibu bapak. Itu jelas sekali. Bahkan berbuat baik kepada ibu bapak itu disandingkan kewajiban kita untuk menyembah kepada Allah gitu ya. Itu jadi ini wajib ya, dan harus betul-betul kita pahami. Setelah kita pahami, mudah-mudahan dengan kita sharing ini nanti ya Mbak ya, nanti kita tidak hanya sekedar paham gitu ya, begitu pentingnya birrul walidain, namun kita nanti juga bisa nanti mempraktekkan, menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sangat bersyukur, sangat beruntung bagi kita yang kebetulan masih memiliki kedua orang tua gitu ya, kedua orang tua kita masih sugeng itu, ini ladang yang luar biasa gitu ya, kita manfaatkan sebaik-baiknya kita untuk bisa berbakti kepada orang tua kita itu. Selain tadi di surah Al-Isra banyak ayat-ayat yang lain gitu ya, firman Allah yang lain yang juga menegaskan tentang itu gitu. Jadi bagaimana kita bahkan juga ditegaskan di Al-Isra, kembali ke Al-Isra itu tadi saja, yaitu kelanjutannya juga luar biasa. Di situ jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai usia lanjut dan dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan sampai sekali-kali engkau mengatakan perkataan itu ya, perkataan satu kata yang singkat gitu ya, itu aja dilarang gitu ya, karena itu kata-kata itu bentuk penolakan gitu ya, kata-kata bentuk yang tidak tidak suka begitu ya.
kepada orang tua kita itu dilarang gitu ya. Dan jangan membentak kepada keduanya dan ucapkanlah perkataan yang baik. Itu jelas sekali dari satu ayat itu saja gitu ya. Jadi ini betul-betul kita pahami gitu ya. Kemudian bagaimana kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk diri kita sendiri. Kalau kebetulan kita sebagai orang tua juga sudah menjadi berstatus sebagai orang tua, ayo kita mengertikan kepada anak-anak kita gitu ya. Kalau kita juga sebagai seorang guru juga kita ajak anak didik kita gitu untuk bisa mengamalkan perintah Allah yang satu ini, karena ini sebuah amalan yang utama, betul-betul yang wajib kita laksanakan gitu. Ini ya Mbak ya, dari satu ayat ini gitu, ini luas sekali ini kalau kita jabarkan begitu ya. Bagaimana kadang-kadang kita tidak menyadari ya, banyak Mbak, kadang-kadang kita di luar ya kepada orang lain gitu ya, kepada mungkin sama saudara kita yang lain, atau mungkin kepada orang yang kedudukannya lebih tinggi dari kita gitu ya, itu bisa sopan, santun, berkata yang baik gitu ya, bersikap yang baik. Namun kadang-kadang di saat kita di rumah dengan orang tua kita sendiri, kadang-kadang malah sebaliknya itu ya. Itu yang terjadi seringkali seperti itu, apalagi di zaman sekarang ini ya, remaja-remaja di Gen Z saat ini ya, zaman saat ini tuh aduh, ini bisa dikata memprihatinkan gitu ya. Kalau tidak betul-betul dibekali dengan iman gitu ya, yang kuat gitu ya, itu akan mudah sekali terbawa arus yang seperti itu. Maksudnya ikut-ikutan tren di luar, termasuk dalam hal perkataan-perkataan. Karena ikut-ikutan seperti itu, kadang orang tua pun juga yang semacam itu. Nah ini PR kita bersama gitu ya, bagaimana memahamkan kepada anak-anak kita, anak didik kita, supaya betul-betul bisa menerapkan bagaimana kita bisa berbakti kepada orang tua lewat ucapannya itu, yang mungkin itu jelas ya setiap saat dilakukan gitu. Jadi berkata yang lemah lembut gitu ya, bahkan kita memperlihatkan mimik muka yang tidak suka, merengut ya istilahnya, bersengut atau dan sejenisnya, itu pun juga jangan sampai gitu ya. Kalau kita punya keinginan ya apapun itu sampaikan dengan santun, disampaikan dengan cara yang baik, tidak dengan marah-marah. Kalau meskipun kadang orang tua menangguhkan gitu ya, menangguhkan dulu gitu, mungkin untuk tidak saat ini nak, tidak saat ini ndok atau le gitu ya, karena orang tua sedang banyak kebutuhan yang lain sehingga ditangguhkan dulu keinginannya itu ya sudah gitu ya, kita bisa menerima dengan baik, tidak kemudian marah-marah, kemudian kita mendiamkan, bermuka masam, naudzubillah gitu ya, jangan sampai gitu. Itu betul-betul kita hindari itu. Baik, terima kasih Bu Rofi. Ini dia jawaban dari definisi birrul walidain secara saya bilang sederhana Ibu ya. Insya Allah sederhana dan mudah untuk kita resapi. Dan tadi juga Ibu sampaikan bahwa di surat Al-Isra ayat 23 begitu ya, bahwa kewajiban birrul walidain ini disandingkan begitu ya dengan kewajiban kita menyembah Allah atau beribadah kepada Allah. Menyembah hanya kepada Allah dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Masya Allah. Ini berarti tidak boleh kita Bu ya, sia-siakan orang tua kita, tetap berlemah lembut, kemudian bermuka yang menyenangkan gitu ya, bahkan berkata A saja tidak boleh, apalagi perkataan yang kasar bahkan menyakiti gitu ya. Tadi Bu Rofi juga sempat sedikit menyinggung terkait bagaimana merosotnya sikap atau bakti anak-anak zaman sekarang kepada kedua orang tua gitu ya. Betul. Baik, terima kasih Bu Rofi. Nah nanti kita akan sambung ke Bu Is. Ini kenapa itu birrul walidain tetap harus diajarkan ke generasi zaman sekarang, Bu Is? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memang
generasi sekarang itu kan beda ya Mbak ya dengan generasi zaman dahulu. Kalau sekarang itu karena kita zamannya itu zaman gadget ya, jadi memang sekarang itu banyak kelunturannya untuk berbakti kepada orang tua itu memang ada kelunturan ya. Jadi makanya untuk berbakti kepada orang tua itu betul-betul diajarkan sejak usia dini. Usia dini mulai dari anak-anak kecil itu sudah diajarkan. Diajarkannya ya dengan kalau usia dini ya sesuai usia mereka. Kita mengajarkannya sesuai usia mereka. Misalnya dengan kalau sekolah itu kita ajari untuk pamit dulu, salim, kemudian mengucapkan salam. Itu sudah termasuk pengajaran yang utama, yang awal nih. Kemudian juga kita ajarkan kepada anak-anak itu untuk selalu mendoakan kepada orang tua. Doa kepada orang tua itu sudah mulai sejak kecil kita ajarkan, bahkan ketika di anak-anak di PAUD itu Mbak sudah hafal doa kedua orang tua itu. Kalau di rumah itu orang tuanya itu cerita sampai nangis ya Allah, anak kecil sudah bisa mendoakan orang tuanya, bahkan setelah sholat itu anak bisa mempraktekkan kepada doa itu untuk orang tuanya. Itu betul-betul sesuatu hal yang luar biasa yang diajarkan kepada anak-anak kita. Jadi mulai sejak kecil itu ya kita ajarkan itu untuk berdoa, untuk salim, kemudian untuk selalu mengucapkan salam itu kepada orang tua kita. Kemudian juga lama-lama kita ajarkan mulai kita ajarkan bagaimana sikap anak kita terhadap orang tua. Misalnya tidak boleh membentak, kita ajarkan mulai dari sekarang. Seperti itu, Mbak. Iya, apalagi kalau di TK itu ya Bu Is ya, biasanya habis sholat itu kan ada zikir zikir bareng, kemudian zikir ada doa bareng, dan itu dijaharkan. Tidak hanya Arabnya saja, tapi artinya pun juga diajarkan ya Bu ya. Baik. Terus tadi juga diajarkan untuk salim sama orang tua dan sebagainya. Tapi Bu Is, pertanyaan saya, biasanya tuh anak kalau masih TK atau masih SD tuh tetap sopan sama orang tua. Tapi nanti kenapa kalau sudah menginjak masa remaja seperti SMP dan SMA itu kemudian berubah sekali begitu Bu? Ya itu memang perlu pondasi yang kuat ya Mbak ya. Perlu pondasi yang kuat bahwa walau sampai kapanpun kita berbakti kepada orang tua itu tidak boleh luntur. Jadi meskipun ya kalau kita melihat anak-anak zaman sekarang banyak ketika usia sudah remaja itu banyak yang tidak menghormati kepada orang tua. Makanya untuk sejak sekarang itu kita modali itu semua sejak kecil. Kemudian itu pun ketika dewasa kita terus tidak membiarkan saja gitu, tidak anak-anakku dulu itu sudah diajari sejak kecil, kemudian sudah dewasa nanti tak tahu sendiri. Itu tetap kita, apalagi dengan anak remaja itu kita rangkul sebagai teman bagaimana kita tetap bisa memberikan pengajaran kepada mereka untuk selalu berbakti kepada orang tua gitu. Selalu tetap kita kita berikan itu kepada anak-anak remaja kita untuk kalau di desa kalau orang kota kan biasanya bahasanya tetap bahasa Indonesia ya Mbak ya. Kemudian kalau di desa itu biasanya bahasa Jawa Nah itu bagus sekali kalau apalagi bahasa Kromo itu tetap kita itu dalam keseharian kita itu tetap kita ajarkan kepada anak, biasakan itu bagus termasuk di kalau keluarga saya kan ya di desa, jadi memang bosonya boso Kromo, jadi anak ke orang tua itu juga boso, kemudian orang tua ke anak itu kadang juga boso gitu. Jadi memang itu perlu perlu kita tanamkan, perlu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau mau bahasa Indonesia biasanya kan jadi untuk tataannya itu kan ya sama Jadi tapi kalau bahasa Jawa kan ada jenengan sama bapak siram, bapak dahar gitu kan, lebih ini Jadi itu tentang bahasa itu juga baik untuk penanaman akhlak juga itu Ya Bu Iza juga Prof ya, pas
atas yang disampaikan di segmen 1 tentang birrul walidain begitu. Berarti tidak serta-merta orang tua memasrahkan pendidikan etika atau adab ini hanya di jenjang sekolah saja, mungkin dari pendidikan anak usia dini, kemudian SD, SMP, SMA, tapi orang tua lepas tangan gitu. Justru tidak, pondasi utama adalah dari rumah gitu ya. Baik, saya juga pengen tahu lebih jauh Ibu terkait penerapan pengajaran birrul walidain kepada khususnya nanti anak remaja dan juga tetap ingin mendalami di anak usia dini bersama Bu Is dan juga Bu Rafi, tapi kita akan break sejenak Ibu ya. Baik pemirsa MTA TV dan juga pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Padamu Ayah Bunda. Baik pemirsa MTA TV dan juga pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam Padamu Ayah Bunda dengan tema birrul walidain, investasi dunia akhirat. Kami masih membuka kesempatan sebanyak-banyaknya. Silakan untuk Anda pemirsa TV dan juga pendengar dapat mengajukan pertanyaan kepada narasumber kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda juga dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp dan juga SMS di 0811 255 3000. Dan masih kita lanjutkan perbincangan kita bersama Ibu Siti Rofiah SPD dan juga Ibu Islamiatin Sujudi SPD. Baik, sudah ada pertanyaan yang masuk dari pemirsa. Ibu, kita akan bacakan terlebih dahulu ya. Baik, ini dari Ibu Yatmi di Semen Gunung Kidul. Bu, saya jauh dengan orang tua karena ikut suami dan saya menjenguknya 6 bulan, kadang 10 bulan. Yang seperti itu apa saya durhaka? Mohon pencerahannya Ibu. Mungkin dari Bu Is silahkan untuk menjawab. Ya, jadi Ibu Suyatmi tadi yang ada di Gunung Kidul. Jadi untuk berbakti kepada orang tua itu tidak ada jarak ya, tidak ada jarak, tidak ada. Jadi meskipun dekat ataupun jauh itu tidak ada alasan untuk tidak berbakti kepada orang tua. Bisa untuk kalau ibu berada di sesuatu tempat yang jauh itu bisa sering menanyakan kabar, menanyakan kabar orang tua bagaimana. Kalau sekarang itu kan bisa lewat telepon, mungkin kalau ibunya tidak ada telepon, mungkin dengan tetangga ibunya atau dengan putra-putri ibunya yang dekat, yang bersama orang tua. Jadi bisa sering menanyakan kabar melalui telepon. Kemudian juga yang paling utama itu juga mendoakan, mendoakan walaupun orang tua kita di jauh itu tetap kita mendoakan orang tua kita. Demikian juga ya tidak hanya ketika orang tua anaknya merantau saja. Jadi termasuk pelajar-pelajar yang sekarang ini kan banyak anak-anak yang di asrama, kemudian pelajar, mahasiswa itu juga banyak yang sekarang itu di perantauan, jauh dari orang tua. Nah itu bisa kita tetap menyambungnya itu dengan telepon, menanyakan kabar, kemudian mendoakan juga. Termasuk kita, apalagi anak-anak yang jauh ya Mbak ya, yang jauh itu, yang masa sekolah misalnya pelajar itu sering kalau jauh orang tua kan kita nggak tahu. Yang penting itu sholatnya bagaimana, kegiatannya apa, bisa ngaji atau tidak. Kalau ya ini saya contohkan ya di keluarga itu malah bapaknya itu anak saya ada yang di Jogja itu sering menanyakan malah bapaknya itu sudah sholat belum, bisa jamaah subuh enggak, bisa misalnya puasa ya ini sahurnya apa, bukanya apa, itu selalu ditanyakan walaupun jauh itu tidak menjadi halangan sekarang. Soalnya kalau anak-anak tidak diingatkan itu nanti dikhawatirkan ya akan keenakan dia, jadi tidak tahu misalnya waktu sholatnya dilalaikan itu kan kita nggak tahu. Jadi tetap kita untuk komunikasi itu bisa dengan telepon. Demikian Mbak. Untuk Bu Rafi, apakah ada yang ingin tambahkan? Ya, saya kira sama Mbak. Jadi memang doa itu yang terpenting ya. Itu udah luar biasa, itu mudah untuk dilakukan dimanapun, kapanpun, itu sangat mudah untuk dilakukan. Jadi jangan sampai kita pelit untuk mendoakan orang tua. Mungkin itu saja Mbak, sudah lengkap dari Bu Is. Baik, terima kasih Bu Is dan juga Bu Rafi atas jawabannya dari Ibu Yatmi di Semen Gunung Kidul. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan dari Ibu Sri.
Kalau ibu bapak sudah tiada, apakah kita cukup mendoakan saja? Dari Ibu Sri di Sukoharjo, silahkan mungkin untuk Bu Rafiq nanti ditambahkan Bu Is. Ya, baik, terima kasih Ibu Sri dari Sukoharjo ya, kami akan coba untuk menanggapi. Jadi kalau orang tua sudah meninggal, tadi gimana Mbak? Yang ditanyakan, apakah kalau ibu bapak sudah tiada, apakah kita cukup mendoakan saja begitu? Ya baik, itu ya, mohon maaf ya. Jadi ya itu memang doa tadi yang utama, itu jelas bisa kita lakukan, namun tidak cukup itu saja ya Mbak ya. Meskipun doa itu sangat penting gitu ya, dan itu pasti semuanya bisa melakukan. Tadi saya bilang mudah dilakukan kapanpun, dimanapun, tanpa butuh tenaga maupun biaya gitu ya. Jadi kita jangan sampai kita pelit untuk berdoa tadi, apalagi untuk orang tua kita. Selain itu, ya selain mendoakan, sambung silaturahmi dengan kerabat-kerabatnya. Itu juga penting, kunjungi ya, sempatkan waktu untuk mengunjungi dalam rangka menyambung silaturahim gitu ya dengan kerabat-kerabat orang tua kita gitu. Itu juga perlu untuk dilakukan. Insya Allah itu juga banyak kebaikan yang kita dapatkan dengan kita menyambung silaturahim gitu ya dengan kerabat-kerabat kita. Itu kemudian menyelesaikan tanggungan orang tua gitu ya, membayar hutang-hutangnya jika memang masih punya hutang, itu juga menjadi kewajiban anak-anaknya gitu ya yang ditinggalkan gitu. Selesaikan tanggungan-tanggungannya gitu ya, hutang-hutangnya yang mungkin biasanya kan itu disampaikan ya Mbak ya. Mungkin kalau yang orang tua kami masih punya hutang dengan tetangga, sanak saudara, silahkan disampaikan kepada ahli warisnya gitu. Nah ini kewajiban ahli waris, terutama anak-anaknya untuk menyelesaikan itu. Kemudian juga menunaikan wasiat, apa yang menjadi wasiat dari orang tua itu juga selama itu tidak menyimpang dari kebenaran, tidak menyimpang dari agama yang dibenarkan, yaitu kita punya kewajiban untuk melaksanakan. Saya kira itu Mbak secara singkat. Baik, terima kasih Bu Rafiq. Kemudian dari Wis, ada yang mau ditambahkan? Saya kira udah cukup ya. Baik, terima kasih. Itu tadi 2 pertanyaan dari pemirsa. Silahkan masih kami buka kesempatan untuk Anda dapat bertanya kepada narasumber kami melalui line telepon di 02716793000 atau melalui WhatsApp dan juga SMS di 08112553000. Baik, kita ke pertanyaan yang tadi, Ibu, bagaimana? Oh, sebelumnya contoh sahabat Nabi begitu Ibu. Contoh penerapan birrul walidain dari sahabat Nabi mungkin secara singkat begitu. Ya, mungkin kita mengambil contoh dari sebuah hadis ya Mbak ya. Dalam sebuah hadis itu, di situ Allah berfirman, ini ya, yang saya ambil artinya saja. Di situ seorang laki-laki datang kepada Nabi gitu ya, untuk meminta izin kepada Nabi ikut berjihad. Kemudian di situ Nabi bertanya kepada laki-laki tersebut, apakah kedua orang tuamu masih ada? Gitu ya. Kemudian laki-laki tersebut menjawab masih. Lalu Nabi bersabda, berjihadlah dengan berbakti kepada orang tuamu. Gitu ya. Jadi berjihad ini ya lebih di nomor 2 kan gitu ya, maksudnya lebih diutamakan untuk berbakti kepada orang tua daripada berjihad ya, berjihad di sini. Jadi ini menandakan begitu pentingnya gitu ya berbakti kepada orang tua gitu. Ini di dalam sebuah hadis. Ada lagi hadis yang lain ya Mbak ya. Misalnya dikisahkan 3 orang pemuda yang terjebak dalam sebuah gua gitu ya. Di saat dia berlindung, beristirahat dalam sebuah gua, kemudian ada batu besar yang menggelinding menutup gua tersebut, sehingga ketiga pemuda itu tidak bisa keluar gitu ya. Jelas tidak bisa keluar kalau tanpa pertolongan Allah gitu ya. Kemudian ia berwasilah dengan kebaikan-kebaikannya, dan diantaranya adalah dia ada seorang pemuda yang bertawasul gitu ya, menyampaikan bahwa saya anak yang insya Allah berbakti kepada orang tua, ya mengutamakan orang tua saya gitu. Jadi bahkan dia tidak akan makan minum sebelum orang tuanya, itu jelas mendahulukan orang tuanya. Kemudian ditambah kisah pemuda yang kedua juga menyampaikan kebaikannya, bahwa dia itu senang dengan seorang wanita dan wanita itu juga senang dengan dia, namun itu bukan mahramnya dan dia tidak ada hubungan yang halal. Meskipun sudah sama-sama suka dan sudah dihadapkan pada kondisi di situ tidak ada orang lain selain mereka berdua, sangat memungkinkan untuk berbuat
zina di situ, namun dia ingat Allah sehingga dia mengurungkan niatnya, dia takut kepada Allah itu. Kemudian satu pemuda lagi yang lainnya juga menyampaikan bertawasul dengan kebaikannya, bahwa satunya itu dia memiliki seorang pekerja begitu ya, dia memiliki seorang pekerja dan pekerja itu sampai dia tidak lagi bekerja di situ, namun dia belum mengambil upahnya. Kemudian upahnya itu diwujudkan sebuah domba atau kambing atau apa ini ya. Itu kemudian dipelihara oleh dia ya sebagai tuannya itu dan sampai beranak pinak yang banyak gitu ya. Dan suatu saat pekerjanya itu datang untuk meminta upahnya. Kemudian diberikanlah ya domba dan yang sudah menjadi berkembang biak sekian banyak itu ya, beranak pinak jadi banyak itu diberikan semuanya. Dan pemuda pekerjanya itu pun lupa mengucapkan terima kasih. Dia tidak marah karena itu memang sudah menjadi haknya gitu ya. Dia dengan ikhlas memelihara itu dan karena itu menjadi hak pekerjanya itu diberikanlah semuanya. Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit dari yang pertama tadi sudah bergeser sedikit, itu belum bisa keluar, kemudian ditambah wasilah yang kedua tadi dari pemuda yang kedua bergeser dan yang ketiga akhirnya bisa membuka pintu gua tersebut itu. Jadi diantaranya yang kita ambil di situ ya. Jadi berbakti kepada orang tua itu menjadi amalan yang luar biasa kebaikannya gitu ya, sampai itu bisa kita gunakan untuk berwasilah kepada Allah gitu ya, untuk meminta pertolongan kepada Allah, kita dikeluarkan dari kesulitan-kesulitan hidup kita. Kalau ini tadi contohnya dalam hadis seperti itu, ini juga mungkin kesulitan-kesulitan hidup yang lain begitu ya Mbak ya, dalam hal apapun dalam kehidupan kita. Ada juga mungkin ini Mbak, mohon maaf saya tambahkan ya. Jadi seorang pengusaha besar gitu ya, dia saat disuruh mengisi seminar gitu ya, bagaimana dia bisa mendapatkan kesuksesan sampai semacam itu, dia tidak menceritakan dia belajar ini itu gitu ya, dia mencari ilmu dengan ikut seminar dan sebagainya, tetapi yang disampaikan di situ satu, dia memperbaiki hubungan dengan orang tuanya, dia berbakti kepada orang tuanya, itulah kata kunci dia bisa menjadi seorang yang sukses, begini itu Mbak. Birrul walidain kunci dari dibalik kesuksesan seseorang ya, tidak lepas dari birrul walidain begitu. Betul. Baik, terima kasih Bu Rofi, Masya Allah sekali. Baik, boleh Bu Rofi saya ke Bu Is. Ini ada pertanyaan yang masuk dari Alin di Karanganyar. Ibu saya itu sangat tidak adil kepada saya dan adik saya. Adik saya sangat dimanja, tapi saya selalu seperti dianaktirikan. Apakah saya masih harus berbakti kepada mereka, begitu katanya? Jadi cemburu ya. Ya, jadi ya itu mungkin jadi atau perasaan atau bagaimana nggih. Saya kira kalau orang tua yang baik itu tidak akan membeda-bedakan anak-anaknya nggih. Semua itu sama, walaupun mungkin ada namanya anak itu kan beda-beda nggih. Ada yang misalnya dia pinter tapi nanti agamanya juga bagus, atau sebaliknya juga. Kemudian ada yang mungkin dipandang sukses atau belum sukses, itu juga ada juga nggih. Tapi itu atau mungkin sejak kecil nggih, anak itu kan juga beda-beda. Anaknya ini misalnya perilakunya baik, kemudian yang satunya kurang baik. Lah itu mungkin orang tua itu kadang ini nggih. Orang tua kadang mungkin merasa nggih, anak itu juga merasa kok saya orang tua saya seperti ini, mungkin dipandang kok sepertinya ke orang tua saya itu pilih kasih. Kadang orang tua juga punya perasaan seperti itu ya, namanya manusiawi nggih. Manusiawi itu kadang ada juga yang lebih berpihak atau lebih sayang kepada yang lebih pinter atau yang lebih bagaimana yang itu jadi walaupun demikian itu anak dibedakan perilakunya seperti itu nggih, tetap nggih kita hormati orang tua kita nggih. Mungkin atau kita bisa dari situ kita bisa
koreksi diri, kenapa orang tua saya kok seperti ini, itu kita tetap koreksi diri, kemudian juga tetap mendoakan kedua orang tua kita tetap berbakti, seperti itu Mbak. Meskipun dibedakan tuh tetap ada rasa sakit gitu ya Bu ya, manusiawi gitu. Tapi tetap ya Bu harus tetap mendoakan dan juga berbakti kepada orang tua. Dan adil itu tidak harus sama ya. Beda-beda ya Mbak. Jadi adil itu kan tidak harus sama. Mungkin ini anak saya yang sudah dipandang sukses, ini sementara masih merintis, mungkin kan mungkin perlakuannya juga dalam hal materi mungkin ya. Jadi berbeda itu saya kira juga wajar ya. Iya, baik. Terima kasih Bu Is dan juga Bu Rofi atas jawabannya. Kemudian ke pertanyaan ini Bu, dampak mental bagi anak ketika tidak dekat dengan orang tua ini seperti apa? Ketika anak tidak tidak dekat dengan orang tuanya itu mesti ya juga merasa bagaimana ya, mesti anak kan sebenarnya lebih senang lebih nyaman dengan orang tuanya ya. Dampaknya ya kita selalu bersyukur aja selalu bersyukur, misalnya walaupun kita jauh atau bertempat dekat kita tetap bersyukur ketika jauh, ketika dekat ya kita lebih berbakti kepada orang tua untuk lebih sayang, kemudian secara langsung melayani, meladeni dan sebagainya itu Tapi kalau jauh itu pun kita tetap bersyukurnya itu kita ya misalnya jauh itu kita tetap bisa berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian kalau orang lebih jauh itu dengan orang tua jauh itu biasanya kita nanti lebih sayang Pak, lebih sayang, apalagi kalau ketemu yang jauh itu lebih sayang. Itu antara lain ya kita supaya lebih bersyukur lagi. Lebih bersyukur lagi ya Bu Is. Baik, terima kasih. Kemudian di sisa waktu ini nanti ada yang ke Bu Rofi, ada juga yang ke Bu Is gitu ya. Untuk ya Bu Rofi ini penerapan pengajaran birrul walidain kepada anak remaja ini, karena Bu Rofi kebetulan mengampu anak-anak di asrama SMA gitu. Baik Mbak. Jadi bagaimana kita menerapkan birrul walidain ya, mengaplikasikan ilmu tentang birrul walidain itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebenarnya sudah cukup jelas ya, dalam ayat tadi saja itu sudah sangat jelas sekali gitu ya. Bagaimana kita harus menghormati, kemudian menghargai orang tua kita gitu ya. Meskipun hati-hati jangan sampai kita mungkin ya, seorang anak sekarang kan pendidikannya tinggi-tinggi ya Mbak ya. Itu kadang secara pendidikan itu ya itu lebih tinggi dari orang tuanya gitu. Tapi jangan sampai kemudian kita menjadi durhaka pada orang tua gitu, dengan tidak menghormati orang tua, tidak entah pendapatnya atau apapun itu yang kurang menghormati, itu jangan sampai ya. Bagaimanapun orang tua gitu ya, yang melahirkan kita, yang mendidik kita untuk bisa bicara juga gitu, jangan sampai malah bicara kita itu menyakiti hati orang tua kita gitu ya. Gitu, bagaimana tetap menghormati dan menghargai orang tua kita, kemudian memberikan perhatian yang lebih kepada orang tua kita, apalagi terlebih lagi jika orang tua kita itu sudah dalam usia lanjut gitu ya. So bisa mungkin berikan perhatian yang lebih pada orang tua kita, termasuk untuk anak-anak yang pelajar-pelajar ya. Jangan salah nak, bahwa kesuksesan kalian itu bukan semata-mata karena kepandaianmu, karena usaha belajarmu, tetapi semua itu tidak lepas dari pertolongan Allah dan doa orang tua yang selalu mengalir untuk kalian gitu ya. Itu harus diingat. Kemudian yang membantu dalam keseharian gitu ya, sesibuk apapun kita dalam belajar, dalam urusan kita sendiri, itu tetap sempatkan untuk bisa membantu orang tua kita gitu ya. Tidak usah menunggu disuruh, tetapi atas kesadaran kita, insya Allah dengan keikhlasan, kesadaran itu semuanya akan lebih terasa ringan begitu ya, akan lebih terasa ringan. Kemudian sabar dan pengertian itu pasti ya, harus gitu ya, sabar menghadapi orang tua kita yang mungkin kadang-kadang ya beda dengan keinginan kita gitu ya. Dan bagi yang mungkin sudah bekerja, sudah berkeluarga, jangan lupa juga ya, berikan rezeki kalian gitu ya, rezeki kita gitu yang kita dapatkan itu untuk
orang tua kita, berikan hadiah untuk orang tua kita, cukupi kebutuhan-kebutuhan orang tua kita. Mungkin itu ya Mbak ya. Itu selain tadi yang dibahas di awal sudah bagaimana kita bertutur kata, kita bersikap yang baik pada orang tua, terutama remaja-remaja saat ini. Biarkan di luar sana mungkin seperti itu, tapi kita orang yang beriman, yang paham agama harus beda gitu ya. Dalam bersikap, dalam berucap, berperilaku pada orang tua kita harus lebih sopan, santun, yang baik. Iya, gitu. tadi yang ditekankan Bu Rofi begitu ya. Ingat nak gitu ya, kesuksesan kalian tidak terlepas dari doa orang tua selain dari usaha atau belajar kita. Baik, boleh ke Bu Is sedikit begitu ya terkait penerapan juga atau pengajaran birrul walidain kepada anak usia dini. Singkat saja Ibu, silahkan. Jadi untuk mengajari anak usia dini dalam berbakti kepada orang tua. Jadi anak itu biasanya melihat contoh dari orang tua atau orang-orang dewasa sekitar kita. Jadi misalnya di sekolah kita biasanya guru atau pendidik itu kalau di sekolah juga memberikan contoh kepada anak-anak. Kemudian juga orang tua di rumah, ketika di rumah itu juga memberikan contoh. Anak itu selalu akan melihat melihat bagaimana orang tua itu bersikap. Kemudian di samping contoh itu kita selalu setiap hari kita nasihati kepada anak-anak karena nasihat sejak kecil itu akan membekas pada diri anak, itu akan membekas. Selain kita mendoakan, kita ajari anak-anak kita untuk selalu berdoa. Kemudian juga itu tadi Mbak, contoh-contoh atau contoh dari orang dewasa yang itu nanti akan menjadi contoh pula bagi anak-anak. Insya Allah, karena anak juga peniru ulung gitu ya, Bu Is, dan keteladanan insya Allah lebih mudah untuk diikuti oleh anak begitu ya. Baik, Masya Allah, terima kasih banyak Ibu Islamiyatun Sujudi dan juga Ibu Siti Rafiah. Semoga sehat selalu, nanti ditunggu juga Bu Is untuk bisa mengisi di program-program yang lainnya. Bu Rafi pun juga pastinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa MTA TV dan juga pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak telah menyaksikan Padamu Ayah Bunda. Saya ingatkan selalu saksikan Padamu Ayah Bunda setiap hari Senin pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di channel terpilih MTA TV. Dan saya Sekar Pangesti mewakili seluruh rekan yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.